Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'izz, ya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah, pada pagi ini kita mengawali hidup kita dengan sebuah amal soleh yang mendekatkan kita kepada Al-Khaliq, yang mendekatkan kita kepada Ar-Raziq, yang mendekatkan kita kepada pencipta dan pengatur alam semesta ini. Amalan kita ini yaitu membekali diri dengan ilmu, wa huwa afdalul a'mali, dan itu adalah sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kalau kamu macam-macam, nanti kamu tidak saya beri nafkah. Tapi apa dijawab oleh istrinya? Ya. Innama anta akal, wallahu huwar raziq. Wahai suamiku, engkau tidak lain, tidak lebih dari sekedar tukang makan, menghabiskan apa yang ada di dapur, menghabiskan apa yang ada di rumah. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Ini adalah bentuk tawakal kepada Allah. Seorang suami berkata kepada istrinya, ya, sayangku, nanti kalau aku mati gimana kan? Gimana ini ya masa depan kamu nanti? Siapa yang akan mencarikan nafkah? Siapa yang akan membiayai anak-anak? Ya. Dari mana uang sekolah? Ya. Dari mana bayar kontrakan kalau masih kontrak? Ya. Dari mana cicilan untuk rumah kalau masih nyicil? Ya. Jawaban yang paling tepat apa? Ya. Anta akal. Suami ini adalah yang mau makan, ya, yang makan rezeki dari Allah. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Kalaupun suaminya mati, tetap saja Allah akan memberikan rezeki. Ya. Kalau suaminya meninggal, tetap saja Allah akan memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya, kepada keluarganya. Bagaimana caranya? Itu terserah Allah.
Jangan coba-coba mengambil alih pekerjaan Allah. Memberi rezeki itu adalah mutlak pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau begitu, suami yang pergi mencari nafkah, berangkat dari jam 5 pagi dan pulang sampai jam 10 malam, itu apa? Itu adalah berusaha untuk menjemput rezeki yang sudah dijanjikan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki itu pakai sebab ataupun tidak pakai sebab. Dan Allah akan memberikan rezeki itu dijemput ataupun tidak dijemput. Oleh karena itu, pada pagi hari yang indah ini kita akan membahas tentang salah satu asma'ullahil husna, yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Yang maha pemberi rezeki. Kalau mau ditanya apa sebenarnya yang dikatakan dengan rezeki, rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita, yang kita dapatkan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, ataupun setiap tahun, ataupun seumur hidup kita. Dan semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz. Ditentukan Allah rezeki kita hari ini dapatnya berapa. Ditentukan Allah rezeki kita pekan ini dapat berapa. Ditentukan Allah rezeki kita di bulan ini dapat berapa. Ditentukan Allah rezeki kita di tahun ini dapat berapa. Ditentukan Allah rezeki kita mulai dari kita lahir sampai kita mati. Dan rezeki itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang menentukan rezeki kita itu di Lauhil Mahfuz sebelum kita ada ke permukaan bumi. Bahkan ketika kita masih di dalam rahim ibu kita, sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berapa rezeki yang akan kita makan, yang akan kita gunakan, yang akan kita peroleh pada waktu kita berada di atas muka bumi. Kemudian setelah kita lahir, Allah melaksanakan pembagian rezeki itu detik per detik, menit per menit, jam demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai kita mati. Dan kita tidak akan pernah mati kalau masih ada rezeki kita di muka bumi. Dan kita pasti akan mati kalau rezeki kita sudah habis di muka bumi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak Ibu sekalian, rezeki itu ada dua macam. Yang pertama, ar-rizqul 'am, rezeki yang umum. Siapa saja dikasih Allah rezeki. Allah berikan rezeki itu kepada orang baik, orang yang soleh, orang yang rajin ke masjid, orang yang tauhid, orang yang baik kepada tetangga, Allah berikan. Tapi juga Allah tidak melupakan hambanya yang fajir. Orang jahat juga dikasih Allah rezeki. Orang kafir juga dikasih Allah rezeki. Orang munafik juga dikasih Allah rezeki. Allah berikan rezeki
kepada semut yang kecil. Ya, Allah berikan rezeki kepada binatang-binatang buas. Allah berikan rezeki kepada burung yang terbang di udara. Dan Allah berikan rezeki kepada seluruh makhluknya, bahkan di antaranya kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, mana lebih tawakal burung daripada kita? Lebih tawakal burung. Burung Bapak Ibu enggak punya kulkas buat menyimpan makanan. Betul nggak? Dia yang dapat hari ini dimakan hari ini. Kalau kita hobinya menyimpan makanan, kalau kita hobinya menumpuk harta, ya. Pernah suatu ketika Bilal bin Rabah, ya, menyimpan kurma, ya, segenggam kurma. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bilal, itu kurma buat apa? Saya simpan ya Rasulullah untuk besok. Siapa tahu nanti datang tamu, kemudian kurma ini saya sedekahkan buat tamu, untuk menjamu tamu yang datang. Apa kata Rasulullah? Amtik ya Bilal, wahai Bilal, jangan engkau simpan, sedekahkan kurma itu. Jangan takut dari Allah yang maha kaya. Allah maha kaya, ya. Kekayaan Allah tidak ada batasnya. Dan Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan yang disangka-sangka. Allah memberikan rezeki dengan sebab ataupun tanpa sebab. Tapi bukan berarti tidak boleh menyimpan makanan. Bukan tidak boleh mempersiapkan biaya sekolah anak-anak. Siapa tahu nanti udah kita ingin anak kita ini mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Bolehkah kita menabung? Boleh Pak? Boleh. Bolehkah kita berinvestasi? Boleh. Bolehkah kita punya kulkas di rumah? Boleh. Kalau begitu yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh mengandalkan tabungan. Yang tidak boleh mengandalkan kulkas. Yang tidak boleh mengandalkan harta yang kita miliki. Lah kalau begitu, siapa yang kita andalkan? Allah. Siapa yang kita harapkan? Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Lah kalau begitu, kenapa saya menabung? Kenapa saya berinvestasi? Kenapa saya menyimpan uang? Itu tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar usaha kamu saja. Yang menentukan nanti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa kita bertawakal? Kita bertawakal kepada simpanan kita, kepada tabungan kita, kepada investasi kita. Rusak tauhid kita kalau sampai itu terjadi. Silakan menabung, silakan investasi, silakan menyimpan, tapi jangan mengandalkan tabungan kita. Jangan mengandalkan simpanan kita. Kita hanya mengandalkan Allah yang memberi rezeki. Seberapa banyak pun tabungan kita, seberapa banyak pun simpanan kita, kalau tiba-tiba nanti kita jatuh sakit, harus misalnya melakukan cuci darah 3 kali dalam
Sekali cuci darah habis berapa? Kayaknya tabungan yang banyak itu akan bangkrut kalau kita mengandalkan. Betul? Betul. Kalau kita kecelakaan di jalan, cukupkah uang tabungan kita untuk membiayai pengobatan? Tidak. Kalau kita mengandalkan perusahaan kita, tiba-tiba perusahaan itu bangkrut. Ya. Kalau begitu kita mengandalkan apa? Mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tawakal. Tapi bukan berarti mengandalkan Allah itu kita tidak berusaha. Ada orang bapak ibu sekalian bersembunyi di balik alasan-alasan tawakal sehingga dia tidak mau bekerja. Jadi karena dia malas, ataupun karena dia tidak mau bersusah payah, ataupun karena dia tidak mau bersungguh-sungguh, dia bilang apa? Kalau saya tawakal aja kepada Allah. Tawakal aja kepada Allah. Ya, itu bukan tawakal namanya Bapak Ibu sekalian. Itu namanya tawakul. Tawakul itu apa? Malas, ya, tidur-tiduran, pengangguran, tapi mengharapkan jadi orang kaya. Ya. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kenapa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke masjid, sudah waktunya, sudah selesai sholat duha, tapi masih ada lagi orang duduk-duduk di masjid. Ya, kata Umar, kamu ngapain di sini? Di Umar ambil cambuknya, Umar pukul orang ini. Pergi cari rezeki Allah. Pergilah berdagang, pergilah bertani, ya. Pergilah jadi kuli, ya. Ya. Pergilah bekerja sebagai profesional, sebagai dokter, sebagai akuntan, ya, sebagai pengrajin, sebagai apa saja. Yang penting, ya, yang kita peroleh itu adalah rezeki yang halal. Ya. Kita ummatul amal, umat yang harus bekerja, yang harus mencari nafkah agar kita tidak menjadi beban buat orang lain. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita pun kita bina, ya. Kita bimbing, kita arahkan supaya mereka menjadi anak-anak yang gigih, yang giat, yang kerja keras, yang bertarung. Ya. Saya yakin kalau punya anak gadis, ya, akan menikahkan anak gadisnya dengan pemuda yang gigih, dengan pemuda yang giat, dengan pemuda yang bertarung, dengan pemuda yang pantang menyerah, ya kan? Kalau kita punya anak gadis, malas rasanya kalau kita menikahkan anak dengan pemuda yang pemalas, pemuda yang tidur-tiduran, pemuda yang pengangguran, pemuda yang hanya bisanya minta uang dari papa dan mama. Ya. Kadang-kadang ada juga yang keterlaluan, ya. Ketika ada orang melamar anaknya, kamu kerjaannya apa? Mobilnya apa? Ya. Nah, itu juga tidak boleh, karena mengandalkan pekerjaannya, mengandalkan kekayaannya. Kekayaan itu bisa berubah 180 derajat hanya dalam satu hari, ataupun hanya dalam satu bulan. Ya. Tapi kalau dia gigih, kalau dia giat, kalau dia bekerja keras, dan satu lagi syaratnya dia bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupi segala kebutuhannya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tadi Allah berikan rezeki itu kepada orang soleh
Dan Allah berikan rezeki itu kepada orang kafir, kepada orang munafik, dan kepada orang yang tidak mau sholat juga Allah berikan rezeki. Dalam hal ini Allah tidak membeda-bedakan. Dalam hal ini Allah tidak pandang bulu. Siapa saja diberikan Allah rezeki. Dan Allah memberikan rezeki itu dengan kerja kerasnya, dengan gigihnya, dengan giatnya. Ya. Coba kita lihat, ya, sebuah peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah orang yang paling dicintai Allah di muka bumi ini. Tapi kok bisa kalah dalam perang Uhud? Kenapa? Karena sebahagian, ya, pasukan Uhud yang dipimpin oleh Nabi itu meninggalkan usaha-usaha manusiawi, meninggalkan upaya-upaya manusiawi. Apa yang ditinggalkan mereka? Yang ditinggalkan mereka adalah Nabi menugaskan 50 pasukan pemanah untuk berada di posisi Bukit Uhud, melindungi punggung Nabi dan para sahabat. Tapi begitu ghanimah sudah di depan mata, sudah mulai nampak tanda-tanda kemenangan, akhirnya mereka turun dari Bukit Uhud. Apa yang terjadi? Umat Islam pada saat itu mengalami kekalahan besar. Kenapa itu terjadi? Karena sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini mengikuti sunnah-sunnah kauniyah, mengikuti aturan-aturan Allah yang tidak pernah berubah sejak bumi ini diciptakan sampai nanti hari kiamat. Sudah menjadi ketentuan Allah, kalau ingin menjadi orang kaya harus bekerja keras, harus gigih, harus berjuang. Ya. Kenapa? Karena itulah aturan Allah di muka bumi ini. Kadang-kadang kita melihat pedagang yang sudah kaya raya, pedagang yang sudah sukses, kita melihat dia duduk di atas meja, tinggal menerima telepon, anak buahnya banyak yang sudah melayani pelanggan-pelanggannya. Tapi kita lupa bahwa dia dulu adalah orang yang bekerja keras, bahwa dia dulunya adalah petarung. Tahu nggak Bapak Ibu Thomas Alva Edison yang menemukan lampu listrik itu? Dia melakukan 1000 kali eksperimen. Yang ke-1000 kalinya barulah dia mendapatkan hasil. Tahu nggak kita apa? Ayam goreng Kentucky. Ya. Dia datang ke perusahaan menawarkan resep makanannya. Tiap kali datang ditolak. Kemudian dia buat lagi, ditolak. Dia buat lagi, ditolak. Dia buat lagi, ditolak. Berkali-kali dia lakukan itu. Sampai suatu ketika dia menemukan hasil jerih payahnya. Dia menemukan hasil kerja kerasnya. Kadang-kadang kita ini belum apa-apa sudah menyerah. Ya. Jadi akhirnya seperti itik yang ada di kolam. Ya. Dia lihat di kolam itu ada bayangan ikan berenang. Nah, akhirnya dia menyelam. Setelah menyelam, ternyata yang ada itu hanyalah bayangan dan bukan ikan. Ya, akhirnya nggak dapat apa-apa. Dan itik ini pun akhirnya kecewa. Sekali lagi dia lihat ada ikan berenang di dalam kolam. Ya. Dia bilang apa? Udahlah, malas. Paling juga bayangan. Akhirnya ada ikan tapi tidak
diambil. Kenapa tidak diambil? Karena dia sudah kesal, karena dia sudah kesal. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita bekerja itu seperti itu, ya. Sudah bekerja, sudah berusaha, sudah bersusah payah, belum berhasil. Setelah itu apa? Nggak mau kerja, nggak mau lagi berusaha, nggak mau lagi kalau yang melamar pekerjaan, ya sudah 3 kali melamar, nggak diterima, ya kan? Ya, udahlah, mendingan jadi pengangguran aja. Padahal andai kata dia mengajukan lamarannya 1 kali lagi, ya, di situ sudah ditentukan Allah rezekinya. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu yang luar biasa adalah ada orang sudah mengajukan lamaran ke 5 perusahaan. Setiap kali dia mengajukan lamaran untuk bekerja dan semuanya ditolak. Tapi Allah melihat bahwa orang ini gigih, bahwa orang ini petarung, bahwa orang ini pekerja keras. Ya, akhirnya ada perusahaan yang membutuhkan dia. Tanpa melamar, tanpa harus mengajukan surat lamaran, dia diterima di sebuah perusahaan. Jadi jangan bosan, jangan pernah menyerah. Dan satu lagi, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita masih bicara tentang rezeki yang umum yang diberikan Allah kepada orang mukmin dan kepada orang kafir. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, Allah tidak pernah berpihak. Allah Maha Adil. Ya. Ini orang mukmin yang rajin sholat, Pak. Rajin sholat, rajin baca Quran, tapi tidak melaksanakan sunnah kauniyah, tidak melaksanakan usaha-usaha yang relevan untuk mendapatkan rezeki itu, maka rezekinya tidak akan datang. Dia buka mushaf di rumah, ya, kemudian dia taburkan benih di atas karpet. Saya baca Quran aja lah, insya Allah nanti benih-benih ini akan tumbuh, kemudian akan menghasilkan, ya. Insya Allah benih-benih itu tidak akan tumbuh. Ataupun dia buka toko, ya, di tempat yang sepi, yang tidak dilewati orang. Kemudian toko ini kesannya itu menyeramkan, ya. Kesan orang kalau naruh motor di situ, ya, parkir, nanti bakalan hilang. Kemudian dia ngaji Quran, dia sholat duha, ya kan? Terus ngaji Quran, insya Allah pelanggan gak akan datang. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti sunnah kauniyah. Karena dia tidak mengikuti sunnah Allah. Ada orang kafir, ada orang non muslim, ya, dia mendirikan sebuah toko. Dia cari tempat yang paling banyak dilalui orang. Kemudian dia taruh pelayan yang mudah tersenyum. Dia lengkapi barang-barang sesuai dengan kebutuhan orang. Ya. Dia tidak berdoa kepada Allah, dia tidak berzikir kepada Allah, ya, tapi insya Allah pelanggan akan datang ke toko ini. Kenapa? Karena sesungguhnya di bumi ini ada sunnatullah yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Jemaah sekalian yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah perbandingan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita. Dan itu Pak, Ibu sekalian, kalau rezeki yang umum ini termasuk di antaranya rezeki yang halal dan juga rezeki yang haram. Ya. Ada orang seumur hidupnya dia makan dari hasil curian. Ada orang seumur hidupnya dia makan dari hasil korupsi.
Ada orang seumur hidupnya dia makan dari hasil penipuan. Tapi yang kedua, jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rizqul khas, rezeki khusus. Yaitu rizqul qulub, yaitu rezeki yang diletakkan Allah di dalam hati, di dalam jiwa, dan itu hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin, kepada hamba-hambanya yang bertakwa, kepada hamba-hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Allah berikan ketenangan, Allah berikan tuma'ninatul qalbi. Memang Allah berikan kekayaan kepada orang kafir, memang Allah berikan pangkat dan jabatan kepada orang munafik, memang Allah berikan fasilitas kehidupan kepada mereka. Tapi satu yang tidak Allah berikan kepada mereka, tuma'ninatul qalbi, ketenangan jiwa. Kemudian al-ilmu nafi', ilmu yang berguna dan ilmu yang bermanfaat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Bapak rezeki yang khusus itu, yaitu rizqul halal. Semulia-mulia rezeki, Allah mencukupkan kita dengan rezeki yang halal. Tidak perlu harus menipu, tidak perlu harus mengurangi timbangan, tidak perlu harus berbohong kepada pelanggan. Bapak Ibu kemarin dengar nggak berita di televisi, ada sebuah perusahaan yang memalsukan air Zam-Zam. Tega-teganya, tega menipu umat Islam. Dia beli itu air mineral, kemudian diisi ke dalam jerigen, kemudian dikemas. Itu adalah contoh rezeki yang haram. Hanya untuk dapat, untuk memperkaya diri, hanya untuk memenuhi kebutuhannya di atas dunia yang sangat singkat ini, hanya untuk bermewah-mewah, tapi melakukan penipuan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah huwar razzaq, Allah lah yang memberi rezeki. Jangan takut punya anak banyak. Bapak Ibu sekalian, ada orang takut kalau punya anak yang banyak. Kenapa? Karena dia ingin mengambil alih tugas Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Orang tua kita dulu punya anak sampai 11, sampai 12, bahkan ada yang sampai 13. Sekarang ini orang-orang paling 2, 3 ataupun 4, paling banyak 5. Kalau kita yakin dengan Ar-Razzaq, Ismullahil Husna Ar-Razzaq, lalu apa yang akan kita dapatkan Bapak Ibu sekalian? Yang pertama yang akan kita dapatkan, yakin kita bahwa sesungguhnya rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu harus menjilat, kita tidak perlu harus menjilat kepada pimpinan perusahaan kita. Kita tidak perlu harus menjilat kepada pejabat. Kita tidak perlu harus merendahkan harkat dan martabat diri kita demi sesuap nasi. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan kepada kita rezeki. Kita tidak boleh mengorbankan agama kita, tidak boleh mengorbankan keyakinan kita. Satu lagi Bapak Ibu, tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip kita demi untuk mendapatkan jabatan, demi untuk mendapatkan pekerjaan, demi untuk diproyeksikan mendapatkan pangkat yang lebih tinggi. Yakinlah seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu ada di tangan Allah. Jujurlah di dalam
perusahaan. Jujurlah di dalam sebuah pekerjaan. Ya, layani pelanggan dengan baik. Jujurlah terhadap mereka. Bersikap baiklah dengan mereka. Insya Allah, Allah akan memberikan rezeki lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita bayangkan. Tapi kalau sampai menjilat, kalau sampai mengorbankan akidah, kalau sampai mengorbankan prinsip-prinsip kita, mungkin juga bisa jadi orang kaya, mungkin juga bisa naik pangkat, mungkin juga akan mendapatkan jabatan. Tapi jangan lupa, kekayaan itu akan semakin menjauhkan kita dari Allah. Pangkat itu akan semakin menjatuhkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak, kalau kita yakin dengan Ar-Razzaq, yang kita peroleh apa? Keyakinan bahwa sesungguhnya rezeki itu ada di tangan Allah, bukan di tangan atasan. Ya. Tapi yang memberikan rezeki adalah Allah. Kita hanya berusaha, ya. Kita hanya bekerja keras, dan kita hanya butuh kegigihan untuk menjemput rezeki yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yusmiru sidqat tawakkul, menghasilkan tawakal yang benar, menghasilkan tawakal yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sudah yakin bahwa rezekinya tertulis di Lauhil Mahfuz sejak dia diciptakan, sejak dia di alam rahim, maka dia tidak akan pernah mengharapkan rezeki itu dari makhluk. Dia tidak akan pernah mengharapkan rezeki itu dari pekerjaannya. Dia tidak akan pernah mengharapkan rezeki itu dari perusahaannya. Dia hanya mengharapkan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya mau kasih satu contoh tentang yakin dengan rezeki Allah itu. Ada seorang orang yang soleh, orang yang rajin bersedekah. Semua disedekahkan, dan itu boleh-boleh aja, asal sabar. Jangan Pak, rumahnya nanti disedekahkan, setelah itu nggak punya rumah, terus mengeluh. Ya. Kalau umpamanya menyedekahkan rumahnya, tapi nggak ngeluh setelah itu, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini ada seorang syekh, seorang ulama, dia rajin bersedekah. Sampai suatu ketika untuk makanan di rumah pun tidak ada. Rupanya istrinya punya simpanan dirham. Dia ambil simpanannya, dia kasihkan kepada suaminya. Tolonglah belikan makanan. Bawa karung. Dia udah bawa karung, kemudian dia bawa uang, pergi untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang peminta-minta. Kalau peminta-peminta dulu Pak, memang betul-betul miskin, bukan kayak sekarang. Gayanya aja peminta-minta, ya. Tapi rumahnya di kampung, punya sapi, punya kambing, punya rumah yang bagus, ya. Tapi pun tak semuanya, sebagian aja. Ya. Tanpa pikir panjang, karena memang kedermawanan itu sudah menjadi wataknya, sudah mendarah daging. Akhirnya uang yang mau dibelikan untuk gandum itu pun buat makanan anak dan bininya, anak dan istrinya, akhirnya diserahkan. Setelah diserahkan, ya, mulai dia pusing, ya. Ini bagaimana? Pasti nanti pulang ke rumah kena dimarahi sama istrinya. Lah tadi dikasih uang buat beli gandum. Akhirnya dia jalan terus. Dia bilang apa? Yang penting kita usaha. Dia lihat orang lagi memotong kayu. Potong kayu. Setelah orangnya pergi, dia lihat ada serbuk kayu. Serbuk kayu. Dia ambil serbuk kayu. Dia isi ke dalam karung. Diisi ke dalam karung.
Setelah itu dia bawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ya, azan pun berkumandang. Dia tinggalkan di rumah serbuk kayu ini diikat, Pak, ya, biar nggak ketahuan mungkin sama istrinya. Ya. Kemudian dia taruh di rumah. Dia pun pergi sholat. Tapi dia tidak lupa bertawakal kepada Allah. Begitu pulang dia dari masjid, terjadilah mukjizat, terjadilah karamatun ilahiyah, karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba istrinya bilang apa? Ayo kita makan sama-sama. Makanan sudah siap. Anak-anaknya pun sudah kelihatan ceria. Istrinya pun sudah kelihatan senyum-senyum. Dia bilang, ini kamu dapat makanan dari mana? Kata istrinya, apa? Lah, tadi kan kamu bawa karung. Bawa makanan sekarung, bawa gandum sekarung. Barulah dia sadar pada saat itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah merubah serbuk kayu yang ditaruh di dalam karung itu berubah menjadi karung. Allah Ar-Razzaq, Allah lah yang memberi. Tapi Bapak Ibu, dia bukan tiduran di rumah. Setelah uang itu disedekahkan kepada fakir miskin, ya, dia bukan duduk termenung. Ya. Dia bukan meminta-minta kepada orang, tapi dia usaha apapun yang bisa diusahakan. Ya. Dia udah mau mati virus mabuk, Pak. Ya, masuk akal atau enggak masuk akal? Ya. Relevan atau tidak relevan? Yang penting usaha. Allah kan perintahkan kita usaha. Ya, akhirnya yang kelihatan ada serbuk kayu, mungkin warnanya agak mirip dengan warna gandum, itulah yang ditaruh, kemudian itulah yang dibawa. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Ar-Raziq huwallah, Allah lah yang memberi rezeki, dan kita hanya sekadar berusaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi Bapak Ibu, ada kelebihan yang diberikan Allah kepada orang mukmin. Kalau orang kafir, orang fasik, orang munafik, mereka hanya tahu cara mendapatkan rezeki dengan usaha-usaha yang masuk akal, dengan usaha-usaha yang relevan, yang ada kolerasi usaha itu dengan rezeki yang dihasilkan. Kalau saya bekerja 8 jam, maka saya akan dapat dalam 1 bulan mungkin 8 juta. Berarti kalau saya libur 1 pekan, nanti gaji saya tinggal 7 juta. Inilah akal mereka, inilah pikiran mereka, inilah mindset mereka, sehingga mereka hanya mengandalkan itu saja. Tapi kita memiliki as-sababu al-syar'i, ada sebab-sebab syar'i, ada sebab-sebab imani, ada sebab-sebab keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki itu datang, agar rezeki itu turun, agar rezeki itu diberikan Allah kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu, catat. Kalau nggak bisa mencatat, ingat. Yang pertama al-istighfar. Banyaklah istighfar. Ya. Buka usaha. Ya. Lamar pekerjaan. Tapi jangan lupa beristighfarlah kepada Allah minimal 100 kali sehari. Hasilnya nanti akan dahsyat, hasilnya nanti akan luar biasa. Allah berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kamu kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun. Kalau kamu istighfar, Allah akan menurunkan rezeki dari langit, dan Allah akan memberikan kepada kamu anak, dan Allah memberikan kepada kamu harta yang melimpah. Ini Pak, ada teman saya dulu waktu di Kairo, dia hafal Quran,
30 juz, menikah sudah hampir 1 tahun, tidak punya anak, belum ada anaknya. Kelihatannya dia sehat, istrinya juga sehat. Dia baca ayat ini, yakin seyakin-yakinnya bahwa istighfar itu akan mendatangkan rezeki, bahwa istighfar itu Allah akan memberikan anak. Dia istighfar sambil juga usahanya dijalankan. Jangan istighfar tapi nggak ada usahanya. Ya, alhamdulillah, hanya dalam beberapa kemudian dia periksa ke dokter bahwa istrinya sudah hamil. Kenapa? Kekuatan istighfar. Dan ini sulit diterima oleh orang-orang yang pikirannya hanya maddi, yang pikirannya hanya dunia ini saja. Kemudian yang kedua, at-tabkiru fi talabil rizqi, berangkat pagi-pagi, berangkat subuh-subuh mencari rezeki. Jangan tidur di waktu pagi. Alhamdulillah, orang Indonesia jarang yang tidur di waktu pagi. Betul Pak? Betul. Kenapa? Karena waktu pagi adalah waktu pembagian rezeki. Kalau tidur nggak kebagian. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan pada umatku di waktu pagi. Biasanya orang yang bangunnya jam 9, orang yang bangunnya jam 8, hidupnya susah. Tapi orang yang biasa bangun subuh, ya, ataupun sebelum subuh, lihat aja, ya, biasanya orangnya akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, supaya dimudahkan Allah rezeki kita, ya, ijtinabul ma'asi, jauhi maksiat, hindari maksiat, ya. Usaha, buka perusahaan usaha, ya, buka toko, datangkan barang, tapi jangan sekali-kali menipu. Jangan sekali-kali curang dalam timbangan. Jangan sekali-kali mengurangi kualitas. Allah Maha tahu, Pak. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Saya mendengar, ya, mudah-mudahan yang saya dengar ini salah. Ya. Ada orang sekarang kalau menggunakan BPJS mau berobat, ketika mau melahirkan itu ditanya sesar atau normal. Ya. Normal. Ya. Kalau normal biaya sendiri. Kalau sesar gratis. Kenapa Pak? Tahu rahasianya Pak? Kenapa kalau normal biaya sendiri, kalau sesar gratis? Karena rumah sakit, ya, mungkin oknum atau apa, nggak mau kalau uangnya sedikit. Akhirnya yang tidak seharusnya sesar pun harus sesar. Orang sehat kok kenapa harus sesar? Biayanya kan bisa 1 juta. Karena itu uangnya DKI akhirnya menjadi 10 juta, 15 juta. Padahal tidak seharusnya. Kadang-kadang, ya mohon maaf, di bidang kedokteran, ya, obat itu mungkin cukup kalau dikasih hanya 20.000 sudah cukup. Tapi karena dia mendapatkan bonus, ya, mendapatkan bonus dari perusahaan obat, akhirnya obat yang tidak penting pun dikasih kepada pasien. Rezeki-rezeki yang seperti ini tidak diharapkan oleh agama. Karena seorang dokter itu pun sudah disumpah di hadapan Allah, sudah disumpah, ya. Itu hanya satu contoh, bukan hanya dokter, pedagang juga, guru juga, ya. Sebagian guru, ya, ada juga yang melakukan kecurangan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini yang luar biasa, al-mutaba'ah bainal
haji wal umrah. Selalulah melakukan haji dan umrah. Selalu melakukan haji dan umrah. Itu akan mendatangkan rezeki dan itu akan mendatangkan kekayaan. Yakin nggak? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada hadisnya. Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innama yunfiyanil faqra wad dzunub. Ya, sering-seringlah melakukan haji dan umrah. Maka sesungguhnya itu menghapuskan kefakiran. Sebagaimana juga akan menghapuskan dosa. Tapi kalau sering-sering melakukan umrah, lihat dulu kiri kanan, muka belakang. Maksudnya apa? Tetangga-tetangga yang masih butuh dibantu dulu. Kemudian udah dibantu semua, nah sering-seringlah haji dan umrah. Jangan sering-sering haji dan umrah, ya. Tetangganya depan belakang masih miskin, masih susah, ya. Ponaannya masih butuh uang kuliah, adik-adiknya masih susah, itu nggak benar, ya. Membantu orang hukumnya wajib. Pergi umrah hukumnya sunnah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, al-infaq ala man taqarraba li talabil ilm. Memberikan nafkah kepada orang yang menghabiskan hidupnya untuk menuntut ilmu. Ya, ada orang, Pak, dia hanya kuliah saja. Ya, apalagi kuliahnya ini kita lihat dia anak yang soleh, dia anak yang terpelajar. Apabila kita memberikan beasiswa kepada anak yang seperti ini, maka itu juga akan mendatangkan rezeki yang berlimpah dari Allah. Ini menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Ta'ala, menjadi bekal kita nanti di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.